Terima kasih kepada Ustaz Zamedi yang telah membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan yang dibaca itu sebagai peringatan atau motivasi kita atau untuk pelajaran-pelajaran mengenai kebesaran Allah. Dan selanjutnya yaitu inti atau pengajian, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Firmansyah yang dari Bumiayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadapan jamaah walimatul aqiqah rahimakumullah, wabil khusus dumateng menika sholatul aqiqah Bapak Habib dan istri yaitu Mbak Meli Yuliawati, dan tentunya kepada kedua orang tua beliau yang saya hormati, baik yang dari Bayang ya, dan dari keluarga Pisan, semoga dirahmati oleh Allah SWT, dan semua hadirin hadirat undangan yang dimuliakan Allah. Marilah kita mengawali dengan memuji syukur hadapan Allah dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan iman Islam, sehat dan sempat bertemu muka dalam majelis walimatul aqiqah. Mudah-mudahan walimah ini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan sholawat semoga tercurah kepada tujuan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, juga beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, apalagi yang turut membela, memperjuangkan tegaknya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam ila yaumil qiyamah. Jamaah walimatul aqiqah rahimakumullah, alhamdulillah kita dikumpul di sini, yaitu sehubungan dengan telah lahirnya anak beliau dari Bapak Habib dan Ibu Mary yang diberi nama Muhammad Rafan Zahid Mumtaz. Muhammad Rafan Zahid Mumtaz atau singkatannya Rofan, panggilannya Rofan. Ya, Rofan. Harapannya tentu saja saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, taat pada agama, taat pada orang tua, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah walimatul aqiqah rahimakumullah, inilah harapan dari kedua orang tuanya. Namun demikian, tentu saja dengan uraian kita nanti sejauh mana harapan ini bisa menjadi terlaksana, tentu harus ada ilmunya paling tidak, agar kita tidak berharapan kosong. Punya harapan gak ada ilmunya, bagaimana cara mengamalkan? Tentunya kan harus pakai ilmu. Nah, inilah kita wedar di sini ilmu tentang bagaimana supaya menjadikan anak yang soleh. Anak yang soleh ini diantaranya waktu lahir itu ada akikahnya. Jadi kecuali ada adab ya, diberi pendidikan,
diberi nama yang baik, dibiayai dengan makanan yang halal itu karena kan banyak unsurnya ya untuk menjadikan anak yang soleh. Di antaranya adalah ini apa walimatul akikoh itu syarat diantara supaya nanti anak ini soleh. Jadi kalau waktu lahirnya diakikoi, uang yang dibelanjakan uang yang halal, lalu dididik di pendidikan agama yang kuat di pondok misalkan, kemudian juga di pendidikan rumah tangganya dari kedua orang tuanya juga solehah, insya Allah terlaksana menjadi anak yang soleh. Jadi tidak hanya harapan aja, tapi bukti diamalkan. Ini penting sekali karena banyak orang, siapa orang yang nggak ingin masuk surga, ya enggak? Semua orang ingin masuk surga, tapi Allah menjelaskan apakah manusia itu akan masuk surga sementara belum dibuktikan dia ini orang yang jihad dan orang yang bersabar. Itu surat Ali Imran ayat yang ke 140 sekian itu ada itu. Jadi semua itu harus membawa prasyarat itu. Jadi anak soleh juga ada syarat-syarat yang menjadikan dia anak soleh. Nah diantaranya anak soleh ini tentu muaranya ya ini pertama mengawali memang akikoh ini diantaranya bentuk daripada perintah Allah melalui Rasulnya dalam rangka yaitu mensyukuri atas lahirnya titipan Allah berupa anak. Nah itu maksudnya begitu. Jadi diberi oleh Allah anak sebagai gadean. Jadi kalau mau di berikan secara penuh maka harus ada penebusan. Nah penebusan anak yang dari Allah kepada orang tuanya itu lalu dalam bentuk yaitu akikoh. Nah jadi kalau nanti berarti anak ini sudah diberikan oleh Allah dengan sempurna dengan akikoh, itu berarti silakan dijadikan anak yang soleh. Kamu sudah memberi kontribusi kepada kesolehan kan itu ya. Nah akhirnya dengan demikian akikoh ini menjadi kesolehan. Ya secara hukum saja bolehlah, di fikihnya itu banyak ya. Di fikihnya itu banyak, misalkan bagaimana cara aku itu ada kaifiat, ada tata cara, ada bagaimana itu nanti dibahas di masalah ilmu fikih namanya. Jadi saya di sini akan membahas masalah kedepannya ya, masalah kedepannya. Di antara kedepannya adalah nanti setelah itu orang tua akan berdoa Robi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati, supaya menjadi anak yang menegakkan sholat, muqima sholat dari dzurriyyati keturunannya. Nah bagaimana supaya menjadi penegak sholat, muqima sholat? Karena sholat itu imaduddin, sholat itu yang menegakkan agama. Nah jadi begini saudara-saudara sekalian, bahwa perintah sholat itu bukan perintahnya itu menjalankan atau mengamalkan ya, tapi menegakkan. Nah jadi menegakkan itu beda dengan mengamalkan. Kalau mengamalkan sekedar sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam sudah selesai, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau menegakkan itu sangat kompleks. Sangat apa? Kompleks. Kompleksnya apa? Dari mulai harus menyempurnakan syarat rukunnya, juga harus memakmurkannya dengan berjamaah di masjid. Juga harus setelah sholat itu melaksanakan apa hasilnya sholat. Hasilnya sholat adalah yaitu inna sholata tanda anil fahsai wal munkar. Kemudian setelah itu harus bisa untuk menegakkan agama, karena sholat itu adalah untuk menegakkan agama. Nah kaifiyatnya, tata caranya bagaimana? Nah ini jadi masalah. Jadi maaf saya tidak menerangkan tentang kaifiyat akikohnya, nanti dibahas di ilmu fikih kan ada ya. Tapi yang ke depan ini yang sedang kita perjuangkan perlu diketahui bahwa dengan adanya kita melarangkan sholat, memang sholat ini semua pekerjaan Islam itu pertama yang mudah-mudah dulu. Yang mudah-mudah, kalau sholat belum bisa bacaannya subhanallah atau belum bisa sama sekali, ikuti aja ruku-ruku, sujud-sujud.